Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan alat untuk mempraktikkan 60 langkah asuhan persalinan normal. Dengan tentang lampu, Ibu Anindita SMK Dan mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Happy watching. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat yang digunakan untuk persalinan normal. Di sini yang pertama ada setengah poker, kemudian yang kedua ada gunting tali pusat, kemudian yang ketiga ada gunting chirurgis, kemudian yang keempat ada pinset chirurgis, yang kelima ada pinset anatomi, kemudian di sini ada gunting lurus dan 2 klem arteri, kemudian ini ada gunting episiotomi. Ini adalah Linex dan ini adalah korentang beserta tempatnya. Baik, selanjutnya di sini ada pantom ibu hamil dan di sini ada bayi beserta tali pusat. Di sini ada verlak. Di sini ada bedong bayi dan di sini kita gak ada duk, jadi duknya diganti sama bedong bayi. Selanjutnya di sini ada kain dan di sini ada baju ibu hamil. Ini ada celana dalam dan pembalut untuk ibu, dan ada baju set untuk bayi, topi bayi, apron dan underpack. Dan selanjutnya ada handuk kecil, handuk besar. Kemudian ada baskom yang berisi air DTT dan air kawat. Selanjutnya yaitu ada bak instrumen yang berisi 2 handscoon panjang, lalu ada bak instrumen yang kedua yang berisi kateter, sekuit 3 cc, sekuit 5 cc dan sekuit 1 cc. Ada metlin dan ada null hecting. Dan juga ada kom yang berisi betadine, 2 kom besar yang berisi kasa dan kapas. Selanjutnya ada obat-obatan, ada HB0 untuk si bayi, ada salep mata, ada lidocaine, Vitka dan oxytocin. dan ada bengkok untuk alat-alat yang saya pakai, ada dili dan kom kecil, ada stetoskop, kacamata Google, ada tensimeter, ada boot, dan tempat untuk sampah basah dan sampah kering. Dan di sini ada baskom kecil untuk menaruh plasenta. Winda Putri Nabila 121222126. Ibu ini udah ada dorongan ya Bu ya. Sebentar ya Bu, saya panggilin bidannya dulu ya. Ibu kenapa Ibu? Udah ada tekanannya Bu ya? Oh baiklah, saya lihat dulu ya Bu ya. Maaf Bu. Oh Ibu, ternyata pulpanya sudah membuka, premiumnya sudah menanjak, sudah ada tekanan pada atasnya Ibu. Sabar ya Bu ya, ini baik kok Bu. Iya, Bu. Bapak tolong tenangin ibunya ya Pak ya. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu ya. 120 skor 80 ya Bu ya. Kasih Bu. Saya cek nadinya dulu ya Bu ya. Nadinya 40 per menit ya Bu ya, normal ya Bu ya. Baik Ibu, tambah sedikit Ibu. Ini normal ya Bu ya, 36 Celsius Ibu. Sakit Bu Bidan, Ibu tahan ya Bu ya. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Sabar Ibu ya.
Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita menggunakan alat pelindung dulu. Pertama ada sepatu boot untuk melindungi kaki, kemudian ada plas untuk melindungi badan. Kemudian ada kacamata Google untuk melindungi mata. Baiklah, setelah ini baru kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa melepaskan jam tangan dan aksesoris lainnya ya. Dan setelah itu jangan lupa mengeringkan terlebih dahulu. Tahan ibu, tarik napas ibu. Bapak tenangkan ibunya ya pak ya. Sabar ya bu ya. Aduh, sakit tuh bidan. Kemudian saya akan menyiapkan kapas untuk membersihkan. Ini aja. Aduh, sabar sayang. Maaf ya Bu ya, saya akan membersihkan vulva ibu dulu. Bersihkan vulva labia dari labia minora, labia minora kanan. Kemudian labia. Baik ibu, alhamdulillah ibu, vulvanya saya sudah bersihkan ya bu ya. Selanjutnya tindakan kontraksi pemeriksaan dalam ya bu ya. Baik ibu, saya akan memeriksa bagian dalamnya ya bu ya. Iya Bu Bidan, sakit nggak Bu Bidan? Enggak ibu, tenang ya bu ya. Baik ibu, karena ketubannya masih utuh, saya akan pecahkan air ketubannya dulu ibu menggunakan tengah koker. Nanti ini yang runcingnya arah ke tangan saya ya bu ya. Tahan ya bu, jangan hujan ibu. Iya ibu, tahan ya bu ya. Tahan ibu. Tahan ibu. Alhamdulillah ya bu ya, air ketubannya jernih. Kurang lebih 500 cc ya bu ya. Alhamdulillah ada kemajuan. Kepala tidak ada benjolan. Kemudian tarik nafas panjang ibu. Tangan saya akan keluar ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas ibu. Ya baik ibu. Saya cuci tangan dulu ya bu ya, menggunakan air klorin ya bu ya. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan terbalik. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan DJJ dulu ya bu ya. Ini sebelah kanan tadi ya bu ya. Boleh pinjam tangannya dulu bu. Alhamdulillah normal ya bu.
ya, satu tempat dulu ya Bu ya, kali per menit. Itu normal lah Bu. Iya Ibu, alhamdulillah sehat-sehat Ibu ya. Terima kasih Bu Ida. Ya Bu ya, tarik napas Ibu, tarik napas Ibu. Sabar ya, istri. Pelan-pelan ya Bu ya. Bapak bantuin ibunya ya. Kalau ini keluar keringatnya lap ya Pak ya. Iya Bu Ida. Ibu kalau tidak ada kontraksi, bapaknya bantu tolong kasih minum nanti ya Pak ya. Baik Bu. Sini Ibu, saya bantu untuk menenangkan. Ibu kakinya, maaf Ibu saya tekuk dulu ya Bu ya. Sakit Bu Ida. Ibu tahan Ibu ya. Ibu tahan Ibu. Alhamdulillah. Ini Bu saya bantu Bu. Kakinya, tangannya megang mata kaki ya Bu ya. Ayo Bu beneran Ibu. Ayo baik Ibu. Ayo Ibu. Sakit Bu Ayo, Ida. Ibu. Matanya jangan lihat ke bawah ya Bu ya. Bapak tolong bantu Pak. Ibu ayo udah pintar. Masih kenceng Ibu. Udah enggak Bu Ida? Oh tidak Bu, waktu kita istirahat dulu ya Bu ya. Bapak tolong Bapak kasih ibunya minum Bapak. Sini saya akan periksa denyut jantung jarinya dulu ya Bu ya. Iya Bu Ida. Ini punya aku. Tapi aku bawa. Satu, dua, yang relax ya Bu ya. Relax ya sayang. Satu, baik, normal ya Bu ya. Aduh Bu Ida, beneran lagi Bu Ida. Alhamdulillah Ibu, ini kepalanya udah kelihatan ya Bu ya, 5-6 cm ini di depan vulva Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, saya pasang dulu handuknya ya Bu ya. Tahan ya Bu ya, jangan menelan dulu Ibu. Baik Ibu ya. Ini bokongnya saya ambilin duk dulu ya Bu ya. Sedikit angkat bokongnya Ibu. Iya Ibu, baik Ibu, jangan menelan Ibu, tarik napas Ibu. Baik Ibu ya, tarik napas sedikit Ibu. Saya siapkan alat dulu ya Bu ya. Saya ambil alatnya dulu, siapkan. Sakit Bu Ida. Tipar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Tipar Ibu. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Tahan Ibu, tarik napas Ibu. Sabar ya Bu. Bapak tenangkan ibunya ya Pak ya. Tenang ya Bu ya, sedikit lagi Ibu. Baik Ibu, sudah Ibu. Saya cek lilit tali pusatnya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada lilitan Ibu. Terus Ibu. Sedikit lagi Ibu. Posisikan tangan di perental. Terus Ibu. Bawa depannya sedikit lagi Ibu. Sedikit Ibu lagi, terus Ibu. Alhamdulillah Ibu, terus. Tangin sekalian ya Pak ya. Boleh tolong diambilkan Bapak? Oh boleh. Alhamdulillah Ibu, anaknya cantik ya Bu ya. Siapanya Dok Bu Ida? Saya cek pundus Ibu dulu ya Bu ya. Ibu, bentar ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, janinnya tunggal. Saya suntikan. Saya suntikan oksitosin dulu ya Bu ya. Untuk merangsang keluarnya plasenta Ibu ya Bu ya. Iya Bu Ida. Tahan sedikit Ibu.
Tahan sedikit ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu. Sudah Bu, sudah. Sudah Ibu, tidak sakit kan Bu ya? Tidak. Baik, tapi Alhamdulillah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melakukan pemotongan tali pusatnya dulu ya Bu ya. Ya Bu. Pertama saya akan buka perutnya. Bentar ya Bu ya. Apa tadi kata? Saya buka bagian perut bayinya. Kita urut ke arah material kurang lebih 30 cm. Kita pasang klem pertama. Jarak 3 cm. Kemudian klem kedua. Jarak 3 cm dari klem pertama. Kemudian memotong tali pusat. Potong tali pusatnya dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pusatnya udah potong. Kemudian kita menggunakan umbilical cord. Ibu, setelah ini saya akan melakukan inisiasi menyusui dini kepada ibu ya Bu ya. Posisikan bayi seperti katak di bagian dada ibu, di atas perut ya Bu ya. Ibu boleh buka baju dulu ya Bu ya. Baik Ibu, ini bayinya ya Bu ya. Posisikan dengan senyaman mungkin Ibu, dan jangan biarkan hidungnya terhimpit supaya bayinya bisa bernapas ya Bu ya. Dan mencari puting susu ibu. Kemudian Ibu, saya akan melakukan pengeluaran plasenta ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian saya pindahkan klem tali pusat sepanjang 5 sampai 10 cm. Kemudian dilakukan tekanan di tepi atas simpisis. Gimana Bu? Mules? Mules tuh bidan. Mules ya Bu. Ibu sedikit menelan Ibu. Coba saya regangkan ya Bu ya tali pusatnya. Oh ini Bu. Coba Ibu istirahat lagi ya Bu ya.
Ibu mules? Nggak mules ya Bu ya? Sudah kenceng Bu. Ini tali pusatnya sudah kenceng, tekanan dorongan ke arah dorsal krania. Kita lakukan peregangan ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, ini tali pusatnya sudah bertambah panjang. Kemudian ada semburan darah, perutnya sudah membulat ya Bu ya. Baik, ini saya lahirkan ya Bu, sudah ada tanda-tanda pelepasan. Nanti kalau ada rasa kenceng, Ibu sedikit meneran ya. Iya Bu Bidan. Baik, ini saya lahirkan ya Bu ya. Meneran sedikit Ibu. Baik, sedikit lagi Ibu. Lahir ya Bu, sedikit lagi. Searah vulva jalan lahir kita tangkap. Kita putar searah jarum jam ya Bu. Alhamdulillah sudah lahir ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan masase ya Bu. Kontraksinya bagus, tidak ada pendarahan. Ibu saya cek ari-arinya dulu ya Bu ya. Ini kita lihat sisi maternal dulu, semua kita buka. Kita lihat kotiledonnya, kita lihat kelengkapannya, ada yang tertinggal atau tidak. Kemudian ini selaput ketubannya kita cek utuh ya Bu ya, tidak ada robekan. Kemudian diameternya 14 kali 14 ya Bu ya. Ketebalannya kurang lebih 3 cm. Inversinya mediolateral, panjang tali pusat 50 cm. Kemudian tali pusatnya kita masukin ke tempatnya ya Bu ya. Ari-arinya, tali pusat dan ari-arinya kita pindahkan ya Bu ya. Masih sakit Ibu? Enggak Bu Bidan. Baik, alhamdulillah. Kemudian saya lakukan pengecekan robekan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Alhamdulillah Ibu, ini nggak ada robekan, nggak ada luka. Kemudian perineumnya nggak ada yang luka ya Bu ya. Selanjutnya saya akan bersihkan duk dan underpacknya ya Bu ya, supaya ibunya nyaman. Angkat sedikit, saya bantu ya Bu ya bokongnya. Angkat sedikit Ibu. Ya baik Ibu. Bentar ya Ibu ya. Kemudian saya bersihkan underpacknya juga ya Bu ya. Sedikit Ibu, angkat ya Bu under bokongnya. Udah bersih ya Bu ya. Kemudian saya cuci tangan dulu menggunakan air DTT. Lalu jangan lupa keringkan. Baik Ibu, saya cek kandung kemihnya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah ini Ibu kandung kemihnya kosong, kontraksinya bagus. Ibu ini saya ajarkan menilai kontraksi terusnya ya Bu ya. Nah ini kan kontraksinya bagus. Kalau bagus itu dia akan teraba keras. Jadi nanti kalau lembek Ibu tolong dimasasi ya Bu ya. Seperti ini Bu masasinya. Nah gini Bu. Gimana Bu? Enak? Nah, nanti Bapak bisa coba ya Pak ya. Sini saya ajarkan Pak supaya mengurangkan
rasa nyeri dan sakit di perut. Ya, nah gitu. Baik Ibu, saya cek nadinya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, nadinya normal 84 kali per menit ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Jadi bayinya alhamdulillah sehat, nangisnya spontan, nafasnya juga bagus ya Bu ya, warna kulitnya kemerah-merahan. Jadi gini Ibu, kita bayinya dibiarkan selama 1 jam di dulu ya Bu ya, supaya dia bisa mencari puting susu ibunya, supaya dia hangat, nyaman. Saya akan membersihkan bokong ibu dulu ya Bu ya, dengan menggunakan air DTP. Dari perut, paha. Maaf Ibu, angkat sedikit Ibu. Nah, selesai ya Bu ya. Kemudian saya bersihkan lagi pelaknya ya Bu ya, menggunakan larutan krolin dan dibilas dengan air BTT. Angkat sedikit Ibu, bokongnya Ibu. Kemudian dibilas dengan air DTT ya Bu ya. Selesai Ibu, selanjutnya kita ganti, kita angkat dulu perlaknya ya Bu ya. Angkat sedikit Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita ganti kain panjangnya ya Bu ya. Sedikit ya Bu ya. Setelah itu saya pakai kancana dalam sama pembalutnya ya Bu ya. Gak muat nih. Aku pikir ini nempel. Pencet. Enggak. Kalau ada ini, begini pencet. Kita ganti pakaian dulu ya Bu ya. Kalau hati-hati ya. Tapi ini Bocor ya? Pak bisa dibantu Pak? Coba. takut mau aja ini. Nah, bajunya udah bersih ya Bu ya. Ibu bisa nyaman. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan alat-alat dulu ya Bu ya. Dengan menggunakan air klorin dan dibilas dengan menggunakan air DTT. Selanjutnya membersihkan alat direndam dengan air klorin. Setelah itu
itu membersihkan apron menggunakan air klorin dan dibilas dengan air BTT. Kemudian setelah itu melepaskan handphone dengan secara terbalik dan melepaskan APD. Ini dibalik ya? Ini kan? Direndam. Terus? Dan jangan lupa mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita harus mengeringkan dulu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dan menggunakan handphone. Kemudian saya akan menimbang bayi. Berat badan bayinya normal 3.800 gram. Kemudian mengukur panjang bayi. Panjang bayi 49 cm, kemudian mengukur bagian kepala bayi dengan menggunakan mesin. Ada kertas yang dari bawah mana? Di bawah ada. Panjang kepala bayi 34 cm, kemudian mengukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi 35 cm. Setelah itu kita akan melakukan TTV. Pertama, kita mengecek suhu bayi. Suhu bayinya normal 36,5 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita melakukan DJJ.
DJJ-nya normal 140 kali per menit dan pernapasannya 50 kali per menit. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan kepala, dilihat garis sutura dan kantonal. Setelah itu lakukan pemeriksaan mata dan telinga, hidung dan mulut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jika adanya kelainan seperti caput, subsedonium, spalhematon, fraktur tulang tengkorak, dan hal ini muncul karena trauma jalan lahir pada proses melahirkan, dan memperhatikan adanya kelainan kolongetal seperti anencefal dan mikrosefal. Pada mata, kelainan yang dapat terjadi adalah strabismus. Pada telinga dapat dideteksi adanya Down syndrome dengan ditandai tidak simetrisnya mata, telinga, pada hidung dan mulut. Dapat diketahui adanya kolongetal seperti labioplattoskizis atau kelainan di mulut saja, seperti labioskizis dan platoskizis, dan di daerah mulut diperhatikan refleks rutin ketika pemeriksaan leher adalah trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus radialis, dan melakukan perabaan untuk mengetahui adanya pembekakan kelenjar tiroid dan vena jugularis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dada saat bernapas pada bayi cukup bulan, puting susu berbentuk dan baik dan nampak simetris. Kaji refleks Moro dengan cara melebarkan tangannya, kemudian menarik tangannya dengan cepat. Kemudian ada pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Saat memeriksa, kedua tangan harus sama panjang. Dan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Ketika melakukan pemeriksaan tangan, telapak tangan harus terbuka. Selanjutnya memeriksa abdomen, amati tali pusat. Terdapat 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya observasi pergerakan abdomen, tampak bulat dan bergerak serentak pada dada bernafas. Yang terakhir, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan punggung pada ekstremitas meliputi pemeriksaan genitalia, tungkai kaki, punggung, dan anus. Tujuannya untuk memeriksa genitalia. Jumlah esis memastikan tesis sudah turun ke skrotum pada bayi laki-laki, tetapi ini bayi perempuan. Dan untuk bayi perempuan, mengetahui labia mayora menutupi labia minora dan melihat adanya sekret pada vagina. Pada jungkai dan kaki yang harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan kaki adalah kesimetrisan tungkai dan kaki, menghitung jumlah jari kakinya. Terus kemudian melakukan kaji refleks Babinski dengan cara mengusap atau menekan dari atas jari-jari telapak kaki. Kemudian melakukan suntik Vitka pada bagian kiri bayi dengan cara one hand ya.
90. Lurus. Gini. Ya. Nah, kakinya dijepit. Setelah 1 jam, setelah itu baru melakukan suntikan HB0. Habenol lagi. Dengan warna dengan sebelah kanan bayi. Iya. Punya Winda. Gitu. Ada lagi pulpennya habis itu. Setelah itu menggunakan salep mata supaya tidak ada terjadi infeksi. Setelah selesai, dilakukan untuk memakaikan pakaian bayi. Setelah itu, jangan lupa mengenakan sarung tangan dan sarung kaki. Cabut pakai itu kapas. Ini gak dapat buka kok, ntar bisa Bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Satu tuh bersama udah. Stres satu udah. Iya, udah video. Kemudian kita bedong. Setelah itu jangan lupa mengenakan topi supaya tidak kedinginan. Pastikan bayi tidak kedinginan. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, mari kita serahkan kepada ibunya. Selamat malam Ibu. Ini Bu ya, bayinya udah saya periksa normal, tidak ada kurang cacatnya. Udah dikasih salep mata juga ya Bu ya. Nanti jangan dihapus salep matanya ya Bu ya. Ini untuk mencegah infeksi. Kemudian udah saya suntik vitamin K sama HB0 ya Bu ya. Entah, ini boleh Ibu susukan ya Bu ya. Setelah itu melakukan cuci tangan dengan menggunakan air klorin dan dibelas dengan air deterjen. Setelah itu jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah.
itu kita harus mengalingkan dulu ya.